Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat Amri Channel yang berbahagia. Pada video kali ini saya akan sharing terkait dengan contoh dokumen portofolio tenaga pendamping profesional yang disusun sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi sertifikasi profesi tenaga pendamping profesional. Harapan saya mudah-mudahan dengan sharing video ini akan dapat menginspirasi kita semua, dan tak kalah pentingnya adalah mudah-mudahan dengan adanya sharing ini akan ada saran, masukan, dan juga koreksi dari Bapak Ibu sahabat yang kebetulan menonton video ini. Oke Bapak Ibu sahabat Amri Channel, dokumen portofolio ini saya susun berdasarkan pemahaman saya dari materi sosialisasi SKKNI dan skema sertifikasi TPP yang dilaksanakan oleh LSP Kemendesa beberapa waktu yang lalu. Kemudian penelaahan terhadap contoh-contoh panduan penyusunan dokumen portofolio uji kompetensi profesi lainnya. Lalu kemudian saya implementasikan ke dalam contoh portofolio ini yang memuat 8 unit kompetensi pendamping lokal desa yang akan kita bahas sebagai berikut. Oke, kita mulai. Di sini saya mulai dengan membuat atau menyusun cover atau sampul dari portofolionya seperti ini. Ada logo Kemendesa dan kemudian portofolio, di bawahnya ada penyusun. Kemudian ke halaman dalam kita lihat saya masukkan daftar isi di sini sahabat. Kemudian daftar isi, kemudian data pribadi dan komponen portofolio. Kita lanjut ke halaman berikutnya yang berisi data pribadi. Nah, di sini saya cantumkan foto, kemudian data pribadi secara lengkap. Kemudian saya tambahkan data pekerjaan sekarang. Nah, di sini ada data pekerjaan sekarang. Kemudian kita lanjut ke dalam dokumen atau isi dari portofolionya. Nah, di sini kita susun berdasarkan komponen unit kompetensi yang ada. Nah, di sini ada 8 unit kompetensi bagi pendamping lokal desa. Kemudian di bawahnya ada beberapa elemen kompetensi. Nah, di sini saya susun berdasarkan elemen kompetensi dari unit kompetensi tersebut. Sini kita mulai dari unit kompetensi melakukan fasilitasi pendataan desa. Ini ada elemen kompetensinya melakukan identifikasi kebutuhan data. Nah, di sini saya cantumkan bukti-bukti portofolionya, walaupun menurut pemahaman saya bahwa ketika kita melakukan elemen kompetensi ini, yakni melakukan identifikasi kebutuhan data, barangkali yang lebih penting adalah bagaimana pemahaman kita terhadap elemen kompetensi ini. Yang saya cantumkan di sini adalah kegiatan identifikasi kebutuhan pemutaran data IDM berbasis SDGs di desa dampingan saya pada tahun 2021 lalu. Di situ ada penyusunan jadwal pendataan, kompeten pendataan, review rencana anggaran belanja, dan pembentukan relawan pendataan desa. Di sini ada surat undangan, kemudian ada contoh SK dari tim pemutakhiran data SDGs tahun 2022 atau 2021 ini. Kemudian ditulis di situ, saya tulis ada kode bukti untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan kode bukti dari portofolio ini. Selanjutnya, ke elemen kompetensi lainnya melakukan fasilitasi pendataan desa. Di sini kegiatan yang pernah saya lakukan untuk mendukung elemen kompetensi ini antara lain menjadi narasumber dalam kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK tim pemutakhiran data IDM berbasis SDGs desa di 3
desa dampingan saya, disusul dengan bukti-buktinya, antara lain ada foto dan video yang juga di sini saya sertakan link dari video YouTube terkait dengan kegiatan tersebut. Kemudian dilengkapi dengan undangan permohonan menjadi narasumber dari desa. Oke, kita lanjut ke dalam elemen kompetensi lainnya. Nah, di sini masih dalam elemen kompetensi tadi, melakukan fasilitasi musyawarah desa dengan agenda validasi dan penetapan hasil pemutahiran data. Nah, di sini juga ada berita acara, kemudian foto-foto kegiatannya. Selain melakukan memfasilitasi terkait dengan pendataan SDGs, juga nanti akan saya lengkapi dengan fasilitasi pendataan KPM atau keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai di desa dampingan pada tahun 2021 lalu. Kemudian elemen kompetensi selanjutnya adalah melakukan fasilitasi penyusunan laporan pendataan desa. Nah, di sini ada beberapa bukti portofolio yang saya lampirkan, antara lain berita acara, undangan, penetapan penetapan hasil pendataan. Selanjutnya kita beralih ke dalam unit kompetensi kedua, melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa. Juga di sini saya lampirkan terkait dengan elemen kompetensi melakukan fasilitasi pendataan pemanfaatan data desa dalam dokumen perencanaan desa. Jadi kita pernah melakukan fasilitasi tim penyusun RKPDS desa pada tahun ini untuk dalam penyediaan data rekomendasi atau analisis data SDGs desa dan data rekomendasi IDM yang kita ambil dari sistem informasi desa. Nah, jadi di sini saya lampirkan sebagai salah satu bukti unit kompetensi atau bukti portofolionya. Kemudian selanjutnya masih di dalam elemen tadi saya lampirkan juga beberapa data dan foto. Kemudian lanjut kepada unit kompetensi memfasilitasi perencanaan pembangunan desa. Nah, di sini elemen kompetensinya melakukan identifikasi kebutuhan perencanaan pembangunan desa. Seperti tadi saya sampaikan dalam pemaparan saya bahwa ketika kita melakukan elemen kompetensi ini, yang lebih utama adalah bagaimana pemahaman kita dan kemampuan kita dalam melakukan perencanaan pembangunan desa. Jadi mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam rangka perencanaan pembangunan desa. Adapun kegiatan-kegiatan yang saya lampirkan sebagai contoh dalam portofolio ini adalah koordinasi dengan BPD maupun dengan kepala desa atau pemerintahan desa. Kemudian elemen selanjutnya adalah melakukan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan dan musyawarah desa. Nah, di sini sebagai bukti kegiatan fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa perencanaan pembangunan tahunan desa tahun 2022 saya lampirkan surat undangan, kemudian video dari dokumentasi kegiatan tersebut. Lalu kita lanjut ke elemen kompetensi melakukan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa. Nah, di sini belum ada, masih sebagian baru saya lampirkan. Berita acara, di sini yang di salah satu penandatangannya kebetulan ada nama saya, kemudian di nutulenya disebutkan apa yang telah saya sampaikan dalam musyawarah tersebut. Kemudian kita lanjut ke dalam elemen kompetensi melakukan fasilitasi penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Di sini salah satu bukti portofolio yang saya cantumkan adalah berita acara tentang penetapan anggaran dan pendapatan belanja
desa. Kemudian kegiatan pendamping lokal desa dalam fasilitasi penetapan APBDes tadi yang di foto-fotonya yang didukung dengan foto-foto. Kemudian terkait dengan publikasi APBDes melalui pemasangan baliho. Jadi kita lampirkan contoh baliho yang dipasang di tempat-tempat strategis. Lalu kita berlanjut kepada unit kompetensi yang kelima, melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa. Ini ada elemen kompetensinya melakukan identifikasi kebutuhan pelaksanaan pembangunan desa. Jadi di sini diidentifikasi apa saja kebutuhan pelaksanaan pembangunan desa, mulai dari penetapan pelaksana kegiatan, penyusunan rencana kerja, dan lain sebagainya. Kemudian nanti di sini saya cantumkan bukti foto terkait dengan elemen kompetensi melakukan fasilitasi pengadaan barang jasa. Jadi mendampingi tim pelaksana kegiatan atau PPKD desa dalam mempersiapkan dokumen pengadaan secara swakelola dan pengadaan melalui penyedia. Jadi nanti di sini akan saya masukkan beberapa contoh foto terkait dengan dokumen kerjasama atau surat pesanan kepada penyedia. Kemudian kita lanjut kepada elemen kompetensi melakukan fasilitasi penyiapan dokumen pencairan dana desa. Nah, sebagai bukti, salah satu bukti portofolio di sini saya lampirkan salah satunya checklist kelengkapan dari dokumen, kemudian ada foto kegiatan dalam rangka fasilitasi penyiapan dokumen pencairan dana desa tersebut. Kemudian di dalam elemen kompetensi selanjutnya melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Nah, di sini saya lampirkan bukti-bukti foto kegiatan ketika melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Kemudian kita lanjut ke dalam masih di elemen tadi saya masih buktikan atau lampirkan bukti-bukti foto dokumentasi kegiatannya. Kemudian kita lanjut ke dalam elemen atau unit kompetensi selanjutnya, yakni melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa. Jadi unit kompetensi yang keenam dengan elemen kompetensi merencanakan monitoring pembangunan desa. Di sini saya lampirkan jadwal monep, kemudian monep yang dilakukan secara tim dengan pembina kecamatan. Ini dia ada kode buktinya nanti. Kemudian selanjutnya di sini ada jadwal tadi dan foto kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasinya. Kemudian melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa. Tadi ini foto-foto kegiatannya dilampirkan. Lalu terkait dengan membuat laporan monitoring kegiatan pembangunan desa. Nah, di sini dilampirkan salah satu contoh berita acara hasil monitoring kegiatan yang kita lakukan. Selanjutnya masih di elemen tentang monitoring, di sini dilampirkan hasil monitoringnya dan foto kegiatan waktu pembahasan monitoring bersama pihak-pihak terkait antara lain kepala desa, pemerintahan desa, BPD, kemudian tim pembina kecamatan. Kemudian kita lanjut ke dalam unit kompetensi yang ketujuh, yakni melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. Nah, yang pertama adalah elemennya adalah mengidentifikasi kelengkapan pertanggungjawaban.
Kemudian kita lanjut ke dalam unit kompetensi yang ketujuh, melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. Nah, di sini ada elemen kompetensinya, mengidentifikasi kelengkapan pertanggungjawaban pembangunan desa. Nah, sekali lagi menurut pemahaman saya bahwa ketika kita ada unit kompetensi mengidentifikasi seperti ini lebih kepada tadi pemahaman dan kemampuan kita untuk melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi di sini apa saja yang diidentifikasi mulai dari kelengkapan, rencana fasilitasi, di sini nanti bisa kita masukkan portofolionya atau barangkali nanti bisa dilengkapi dengan sistem demonstrasi atau wawancara dengan asesor. Barangkali itu menurut pemahaman saya mohon dikoreksi apabila keliru. Kemudian kita lanjut dengan elemen kompetensi melakukan fasilitasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa. Nah, di sini saya lampirkan beberapa foto kegiatan, kemudian dokumen, foto dokumennya, kemudian nanti ada checklist terhadap kelengkapan dokumen tersebut. Lalu kita lanjut ke dalam elemen kompetensi masih dalam rangka melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa, yakni elemen kompetensinya melakukan publikasi hasil pertanggungjawaban pembangunan desa. Nah, di sini ada beberapa foto bukti bahwa kita telah melakukan fasilitasi desa dan desa telah melakukan terkait dengan publikasi hasil pertanggungjawaban pembangunan desa dengan pemasangan baliho laporan realisasi APBDes, kemudian dimuat di website desa. Kita lampirkan sebagai salah satu bukti portofolio dalam elemen kompetensi ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam unit kompetensi melakukan fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa. Nah, di sini ada elemen kompetensinya melakukan fasilitasi perencanaan pembentukan BUMDes. Jadi kegiatan salah satu yang saya masukkan dalam portofolio ini adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam upaya memfasilitasi perencanaan restrukturisasi organisasi dan kelengkapan BUMDesa sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa. Jadi di sini nanti saya lampirkan foto kegiatannya. Kemudian nanti akan ditambahi beberapa bukti lain, semisal daftar kunjungan. Kemudian kita lanjut ke dalam elemen kompetensi melakukan fasilitasi tahapan pembentukan BUMDesa. Nah, di sini beberapa bukti antara lain foto dalam rangka fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dengan agenda restrukturisasi organisasi BUMDesa pada ringan Desa Langonosari dan Desa Bojong Kunci Januari 2022 dan untuk Langonosarinya 2021. Kemudian nanti di dokumennya akan dicantumkan kode bukti untuk mempermudah dalam pengelompokan atau pemeriksaan berkas dari bukti portofolio ini. Kemudian kita lanjut ke halaman berikut. Masih terkait dengan tadi fasilitasi pembentukan BUMDes. Ini fotonya, salah satu foto dokumentasi ketika fasilitasi musyawarah desa, kemudian berita acara. Lalu saya cantumkan juga dokumen dokumen sertifikat badan hukum dari Kumham terkait dengan BUMDesa. Jadi beberapa bukti terkait dengan sertifikat pembentukan BUMDesa juga saya lampirkan di sini. Kemudian kita lanjut ke dalam unit kompetensi yang keberapa ini, menyusun laporan hasil kerja pendampingan.
Nah, yang ke-8 kalau di pendamping lokal desa, kalau di SKKNI ini unit kompetensi yang ke-22 yang berlaku terhadap semua TPP. Yang elemen kompetensinya menyiapkan bahan laporan hasil kerja. Kemudian di sini saya deskripsikan, kemudian ditambah dengan contoh foto dari laporan yang kita susun secara manual maupun yang secara digital melalui aplikasi. Nah, seperti ini yang aplikasi, ini yang manual. Kemudian yang elemen kompetensi membuat laporan hasil kerja masih terkait dengan unit kompetensi menyusun laporan hasil kerja pendampingan. Di sini akan saya masukkan bukti portofolionya, yakni foto atau screenshot dari DRP, laporan dari DRP. Barangkali sudah sampai di penghujung terkait dengan susunan dari portofolio ini. Nah, ini yang terakhir masih seperti ini. Nah, mudah-mudahan video ini akan menginspirasi kita semua, dan seperti yang saya sampaikan di awal, lebih penting lagi adalah mudah-mudahan ada masukan, koreksi, saran dari Bapak Ibu sahabat semua terkait dengan penyusunan portofolio ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar untuk memberikan masukan, tanggapan, dan apabila dianggap bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman kita yang lainnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.